Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa yang ada di rumah. Terima kasih Anda telah terhubung bersama kami dalam program Indahnya Ramadan bersama Masjid Miftahul Itihad. Edisi hari ini 6 Ramadan 1447 Hijriah. Program ini tayang setiap harinya pada pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat selama bulan Ramadan dan disiarkan di platform YouTube Masjid Miftahul Itihad. Senang sekali saya Dinda Putri Cantika selaku host yang bertugas pada sore hari ini bisa menemani pemirsa yang ada di rumah dalam program Indahnya Ramadan bersama Masjid Miftahul Itihad. Sebuah ruang untuk belajar, merenung, dan memperbaiki diri selama bulan suci Ramadan tahun ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, puasa dan Al-Quran bukan hanya kewajiban di bulan Ramadan, tetapi juga anugerah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya memiliki peran penting dalam membentuk pribadi yang sabar, kuat, dan beriman. Bahkan, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat atau penolong bagi seorang hamba di hari kiamat. Maka dari itu, melalui program ini, kita akan bersama-sama belajar bagaimana menjadikan puasa dan Al-Quran bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi juga sebagai sahabat dan penolong dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk membahas tema yang luar biasa ini, telah hadir bersama kita narasumber yang insya Allah akan memberikan pencerahan dan nasihat bagi kita semua. Langsung saja mari kita sapa Ustadz Muhammad Soeb, Sarjana Ekonomi Magistra Ekonomi Islam. Beliau merupakan dosen Universitas Sunan Giri Surabaya, sekaligus Wakil Ketua Lazisnu PWNU Jawa Timur. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ustaz? Alhamdulillah baik ini. Alhamdulillah. Puasa hari ini masih lancar Ustaz? Alhamdulillah Masih dikasih lancar. Alhamdulillah. Semoga masih lancar sampai akhir nantinya. Amin, amin, amin. Harapan kita itu amin, amin. Ustaz, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir bersama kita dalam program kita hari ini. Sama-sama. Baik, langsung saja kita mulai Ustaz. Mengapa puasa dan Al-Quran disebut sebagai penolong bagi seorang muslim Ustaz? Dan bagaimana hubungan keduanya dalam kehidupan kita, khususnya di bulan Ramadan ini Ustaz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna hafizun. Qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Amma ba'du. Pertama-tama alhamdulillah kita masih diberi kesehatan Mbak ya, bisa melaksanakan puasa ini, dan semoga kita bisa menjaga puasa kita, bukan cuma menjaga dari tidak makan dan minum ataupun yang batalkan, tapi juga menjaga kualitas puasa kita. Dan semoga senantiasa Allah SWT memberi hidayah pada kita untuk bisa mensyukuri atas ibadah yang oleh Allah kita bisa laksanakan. Baik Mbak, puasa dan Al-Quran bisa menjadi penolong kita besok di yaumil akhirat. Kalau pertanyaannya kenapa kok bisa? Karena sebetulnya ada hadis Nabi yang menjelaskan itu. Jadi dasarnya adalah hadis Nabi yang menjelaskan bahwasanya puasa dan Al-Quran itu akan menjadi penolong atau pemberi syafaat pada kita nanti yaumul qiyamah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi." Puasa dan Al-Quran atau bacaan atau ibadah kita yang berupa membaca Al-Quran atau mengkaji Al-Quran ya,
tapi nanti ada penjelasan lebih lanjutnya ya. Itu akan bisa menjadi pemberi syafaat bagi seorang hamba. Syafaat itu berarti adalah pertolongan ya. Nanti di yaumil akhirah itu Allah memberi kewenangan kepada beberapa pihak untuk bisa memberi syafaat. Yang utama pastinya adalah pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata juga pada amal ibadah kita, itu juga ternyata bisa membantu kita nanti di yaumil akhirah. Dan jelas dijelaskan dalam hadis tadi atau hadis ini, Quran dan puasa. Di hadis ini juga dijelaskan, kenapa puasa kok bisa menjadi penolong bagi kita, memberi manfaat bagi kita, memberi syafaat bagi kita. Lanjutan hadis ini menyebutkan yaqulu asyamu, puasa kemudian menyampaikan kenapa kok dia mau menjadi penolong bagi orang-orang yang berpuasa bagi kita. Rabbi inni mana'tuhu at-ta'am wasyahwat bin nahari wasyafi'ni fihi. Wahai Tuhanku, wahai Tuhan. Jadi nanti itu amal ibadah pun bisa bicara, Pak. Quran bisa bicara, bisa menjadi saksi. Itu bahkan di ayat yang lain kan dijelaskan bahwasanya tangan kita, mata kita semuanya itu akan menjadi saksi berbicara. Bahkan mulut kita malah yang akan terkunci. Di sini puasa kemudian menyampaikan, Tuhan, sungguh saya telah mencegahnya, yaitu mencegah orang yang berpuasa untuk makan dan mencegah mereka juga melampiaskan syahwatnya pada waktu siang hari. Dengan itu maka puasa ini kemudian mengatakan, fasyafi'ni fihi, maka beri kewenangan saya untuk bisa mensyafaati mereka dalam hal ini. Tuh, jadi puasa bisa menjadi syafaat bagi kita. Karena puasa yang membuat kita tidak makan, puasa yang membuat kita menderita sementara, puasa yang membuat kita kemudian tidak luasa menyalurkan syahwat kita. Konsekuensinya puasa kemudian berkenan menjadi penolong kita. Bagaimana dengan Quran? Wa yaqulul al-Qur'anu wa yaqulu al-Qur'anu. Quran kemudian juga menyampaikan, mana'tuhun nauma bil laili fayusaffi'ani. Mana'tuhun nauma bil laili. Quran menyatakan, kalau saya, Quran ini menyatakan, membuat mereka tidak tidur di malam harinya karena mengejar pahala, mengejar dengan membaca Al-Quran. Gitu. Utamanya di Ramadan, kita tahu sendiri kan, serentak hampir semua masjid melaksanakan tadarus Al-Quran. Sampai jam berapa tadarus Al-Quran? Rata-rata bisa bilang tidak ada di bawah jam 9, jam 10, jam 11. Bahkan dulu itu saya setiap Ramadan itu tidak pulang, Pak. Saya di Ramadan itu, kalau Ramadan dulu itu masih muda ini ya, masih muda. Itu sampai menjelang sahur baru kemudian pulang, dan itu saya ngikutin terus tadarus Al-Quran. Nah, itu sehingga kemudian Quran merasa dengan pembaca Al-Quran, terutama di Ramadan itu ya, yang sampai tidak tidur, itu dia merasa, Al-Quran merasa punya semacam punya apresiasi kepada pembaca Al-Quran untuk dia bisa memberi manfaat, dia memberi syafaat. Gitu. Sehingga kemudian hal ini menjadikan Al-Quran berkenan untuk menjadi syafaat, gitu, memberikan syafaat. Tapi kemudian ada beberapa penjelasan atau syarah dari ulama terkait dengan syafaat Al-Quran ini. Syafaat Al-Quran ini apakah hanya diberikan kepada mereka yang membaca? Gitu. Di kitab syarah Sahih Muslim itu dijelaskan bahwasanya yang mendapat syafaat ini bukan sekedar membaca, bukan sekedar membaca saja, gitu. Tetapi juga
mengamalkan isi-isi Al-Quran ini. Mengamalkan isi Al-Quran. Jadi mengamalkan isi Al-Quran pastinya juga memahami dulu isi Al-Quran. Tidak bisa kemudian kita mengamalkan tanpa memahami isi Al-Quran. Membaca, mempelajari, mengkaji, kemudian mengamalkan Al-Quran. Sehingga Al-Quran ini menjadi asy-syafi, memberi manfaat, memberi syafaat bagi kita. Begitu juga puasa. Puasa yang bisa menjadi syafi', memberi manfaat, pemberi syafaat pada kita adalah puasa yang betul-betul sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah. Bahkan di kitab Ihya Ulumuddin sudah pernah saya jelaskan sebelumnya juga di beberapa kesempatan, puasa sendiri itu punya klasifikasi kualitas. Ada puasanya orang awam, ada puasanya orang khusus, orang soleh, bahkan ada puasanya para anbiya dan aulia. Ya. Sehingga kita harus memahami bahwasanya hadis ini tidak serta-merta saja kemudian kita asal puasa, asal baca Al-Quran. Kita juga harus memperhatikan kualitas puasa kita. Kita juga harus memperhatikan bahwasanya kita betul-betul menjadikan Al-Quran itu sebagai imam kita, sebagai pedoman hidup kita. Sehingga kita betul-betul layak memperoleh syafaat dari Al-Quran itu di yaumil akhir. Lalu kajiannya lagi, apakah kemudian puasa dan Al-Quran ini hanya bisa membantu pada kita ketika kita di yaumul hisab, yaumul akhirah, ataukah bisa membantu kita juga ketika hidup di dunia? Nah, kalau kita mengkaji beberapa keterangan yang ada, maka sebetulnya seluruh amal ibadah kita itu sebetulnya bisa membantu kita, baik di dunia maupun di akhirat. Utamanya di akhirat, itu pasti akan bisa membantu kita, asalkan kita kemudian mampu menjaga betul kualitas ibadah kita. Di bulan yang suci Ramadan ini kesempatan bagus sekali, kesempatan yang luar biasa bagi kita untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Bagaimana kemudian puasa kita, sholat kita, baca Quran kita, bahkan nanti zakat kita, itu betul-betul merupakan ibadah yang nanti kita persembahkan pada Allah pada yaumil akhir, di mana nanti yang tertera dalam hadis tadi ada dua ibadah yang jelas sudah bisa menjadi syafi', menjadi memberi syafaat pada kita. Ibadah-ibadah itulah yang di kesempatan bulan Ramadan ini ayo kita tingkatkan, ayo kita giatkan agar kita nanti bisa beruntung di kehidupan dunia dan akhirat, terutama akhirat ini ya. Dan jangan sampai kita kemudian rugi dan menyesal yang tiada akhir nanti di akhirat. Saya kira itu. Jadi kenapa kok puasa bisa dan Quran bisa menjadi pemberi syafaat pada kita? Karena ada kulfa, ada pengorbanan yang telah kita berikan untuk melakukan ibadah puasa. Ada pengorbanan untuk kita bisa melaksanakan baca Al-Quran, mengaji Al-Quran, tadabbur makna-makna Al-Quran, mengamalkan isi-isi kandungan Al-Quran yang secara pokok isinya adalah imtithalul awamir, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larang Allah. Sehingga selayaknya bagi orang yang berpuasa dan orang yang ahli Quran itu mendapat syafaat dari puasa dan Al-Quran yang dia lakukan. Itu Mbak. Ustadz, ini ada dua pertanyaan. Ya. Yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita merasa puasa dan
kegiatan membaca Al-Quran ini tidak ada efek atau perubahan dalam hidup kita. Iya. Bagaimana sikap kita terutama bagi generasi muda saat ini, Ustaz? Mungkin ada pencerahan. Iya. Sebetulnya pertanyaan ini tidak hanya bagi generasi muda ya. Karena generasi yang mudah-mudahan kalau istilah ya, mudah-mudahan itu maksudnya mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan boyoknya tidak sakit, mudah-mudahan ya itulah gitu, sepuh lah gitu. Kalau jenengan masih muda, jangan-jangan saya ini mudah-mudahan tidak sakit-sakitan. Semua orang Islam semestinya ibadahnya itu berkualitas, gitu. Mampu menjaga istiqomah ibadahnya, mampu meningkatkan kualitas ibadahnya, tidak menganggap itu rutinitas, kan tadi ditanyakan ya, tidak menganggap itu rutinitas. Maka semestinya yang pertama yang perlu diperhatikan adalah niat ya. Karena yang utama dalam ibadah itu adalah niat. Hadisnya sudah masyhur, innamal a'malu binniyat. Semuanya itu tergantung niat. Kalau kita niatnya betul-betul mantap, maka halangan, tantangan, ataupun cobaan itu kita akan hadapi semuanya. Kan begitu. Kalau Anda mau ke Jakarta, kemudian ada hujan, berangkat tidak. Kalau kurang niatnya, nggak akan berangkat. Kalau Anda mau ke Mekah, Mukarramah, biayanya besar, Anda siap nggak menyisihkan uang yang semestinya bisa dipakai untuk makan 3 hari katakanlah ya, kemudian dijadikan makan 2 hari, katakanlah semacam itu ya. Kalau kita betul-betul niat, kita akan siap. Yang pertama kita harus tata niat kita dulu, mantapkan niat kita dulu. Niat ibadah kita itu untuk apa? Kalau tidak, kita akan ya mudah kemudian putus asa, ya kan, mudah putus asa. Padahal ketika kita paham betul bahasanya betapa luar biasanya ibadah itu ekspresi kehambaan kita, Mbak. Ibadah itu ekspresi kehambaan kita. Kita ini hanya hamba Allah. Kita bisa hidup karena Allah. Banyak anak yang lahir kemudian meninggal, bahkan sebelum lahir. Tapi kita sampai seperti ini, mbaknya sampai usia muda. Saya agak muda lah. Ya, agak muda. Belum mudah-mudahan saya. Agak muda gitu ya. Itu kan karena Allah. Gitu. Maka semestinya orientasi utama kita, niat kita utama kita adalah karena Allah. Gitu. Dan kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala ini betul-betul penuh kasih sayang pada kita. Kita sudah diberi hidup, tapi tidak hidup sebagaimana hewan, sebagaimana tumbuhan. Kita punya rasa dan cita rasa, sehingga kita bisa menemukan kenikmatan. Kita bisa menemukan kenikmatan dalam menyantap satu hidangan. Kita bisa menemukan kenikmatan dalam berinteraksi sosial. Saya ngobrol dengan mbaknya ini, ada transfer ilmu, ada diskusi, ada saling mengenal. Tadi mbaknya menyapa saya, bagaimana kabarnya? Itu kenikmatan. Bayangkan seumur hidup kita tidak disapa orang, seperti apa rasanya? Jadi hidup kita ini penuh dengan kasih sayang Allah. Sehingga semestinya kita dalam beribadah itu tidak aras-arasan, tidak malas-malasan, sebagai ekspresi bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Gitu. Jadi niatkan ibadah salah satunya adalah untuk rasa bersyukur pada Allah. Satu riwayat hadis menjelaskan, Nabi Muhammad SAW itu pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, Anda ini sudah, dalam redaksi saya ya, dalam penyampaian saya, ya Rasulullah, Anda itu sudah dijamin surga. Anda itu maksum, sudah tidak ada dosa. Apalagi yang harus Anda lakukan sehingga Anda harus beribadah
sedemikian rupa. Nabi Muhammad itu ibadahnya luar biasa, Pak. Gitu. Luar biasa. Gitu. Sampai kalau beliau sholat itu di riwayat itu sampai kakinya bengkak kan gitu. Ngapain sampai segitu wong sudah ada jaminan. Bayangkan kalau saya, Mbak ya. Kalau saya sudah ada jaminan gitu, ya saya tetap ibadah cuma ambil yang pokok-pokoknya saja mungkin gitu. Tapi Nabi enggak. Apa ketika ditanyakan seperti itu, jawaban Nabi apa? Nabi menjawab, apakah saya tidak ingin dianggap sebagai hamba yang banyak bersyukur? Nah, jadi tujuannya bersyukur. Ibadah itu representasi dari rasa syukur kita. Sudah dikasih nyawa, umur panjang, kenikmatan menikmati nikmat-nikmat di dunia, makanan, sosial, kita punya orang tua yang penuh kasih sayang, istri yang saling cinta dengan suaminya. Kalau nggak bersyukur itu ya merujuk pada Rasulullah ya, Rasulullah tauladan kita. Apa nggak malu kita itu? Seperti Anda umpamanya diberi sama pimpinan Anda di pekerjaan ya, satu pekerjaan. Anda dikasih bonus, dikasih tunjangan, dikasih fasilitas, rumah, kendaraan, mobil, semuanya dikasih. Lengkap lah, sehingga hidup Anda nyaman. Apakah Anda akan bekerja asal-asalan? Atau Anda akan bekerja sebaik mungkin untuk menunjukkan bahwasanya pimpinan Anda mengasihi Anda begitu banyak fasilitas, tunjangan dan sebagainya itu tidak salah dan layak untuk Anda. Maka Anda otomatis akan bekerja sebaik mungkin. Itu hanya dikasih mobil, rumah, tunjangan apapun. Lah kita sama Allah dikasih apa? Hidup. Yang utama itu kan hidup. Apa gunanya mobil kalau nggak hidup? Kalau kita nggak hidup. Apa gunanya rumah kalau kita nggak hidup? Nah terus kita diminta, katakanlah ibadah itu adalah kerja. Diminta bekerja. Yang durasinya, kalau mbaknya hitung lah, tidak mungkin sampai 8 jam. Padahal kalau kita bekerja ke perusahaan berapa jam? 8 jam. Itu pun baru dapat gaji UMR. Kita pada Allah dikasih hidup, itu sholat yang wajib 5 waktu, katakanlah 5 menit. Itu sudah lama Mbak, 5 menit itu. Kalau saya tuh, kalau 5 menit itu karena sudah usia begini ya, kalau orang Jawa bilang itu geringgingan. Kan gitu kan. Kalau yang sepuh lagi, ketika sudah duduk, itu susah bangun. Kalau sholatnya 5 menit. Sehingga kemudian itu ya. Tuh. Yang itu ya, poin pertama, kita niatkan dulu. Ketika kita sadar niat kita itu adalah sebagai hamba, bersyukur, insya Allah kita nggak akan putus asa, malas, menganggap ini rutinitas. Karena meskipun tidak sebanding ya, ini bentuk imbal balik lah. Sebenarnya nggak layak sebelum imbal balik. Tapi kita sudah kasih kenikmatan, apa yang harus kita berikan pada zat yang maha punya, kecuali adalah mengikuti perintah beliau. Yang kedua, hemat saya, kita juga harus mampu kemudian menikmati ibadah. Menikmati ibadah. Rasulullah SAW itu ketika sholat itu seringkali kemudian merasakan istirahat dalam sholat itu. Jadi sholat itu satu kenikmatan. Ketika bayangkan orang yang bekerja, saya kasih tasawur atau gambaran atau analogi dengan orang yang bekerja. Bekerja itu kan mengeluarkan daya, mengeluarkan tenaga yang bikin capek ya. Ketika Anda dikasih istirahat, apa yang Anda rasakan? Nikmat. Rasulullah itu begitu ketika sholat. Dia merasakan sholat itu bagaikan istirahat dari penatnya bekerja. Betapa nikmatnya orang yang capek bekerja kemudian dikasih istirahat. Kira-kira kalau pegawai dikasih istirahat itu malas enggak? Maksud saya, ini sudah bekerja capek yang mulai dari pagi sampai siang, kemudian pimpinan datang, ayo istirahat semua. Enggak, saya malas istirahat. Atau malah semangat. Oh ya, pasti menyambut dengan semangat tawaran istirahat dari pimpinan. Lah kita ketika dikumandangkan sholat, apa respon kita? Apa respon kita? Kita menganggap itu beban. Ya. Beda dengan Rasulullah, menganggapnya istirahat. Lah untuk mencapai taraf ini, setidaknya, ya tidak mungkinlah kita mencapai taraf sebagaimana Rasulullah. Tapi setidaknya bisa mentauladani beliau, kita harus mengkaji betul apa makna ibadah kita. Sehingga kemudian kita bisa menikmati. Dalam satu keterangan,
ibadah yang bisa membuahkan hasil kenikmatan itu menunjukkan bahasanya ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang muncul dalam ibadah itu setidaknya adalah berupa ketenangan. Bagaimana kemudian kita merasakan damai ketenangan dalam ibadah. Saya kira mbaknya kalau betul-betul menyadari itu, saya dan semua pemirsa sekalian, ini mari kalau betul-betul menyadari betapa ada kenikmatan dalam ibadah, pasti nanti kita menemukan ketenangan. Tidak perlu lagi kita dipaksa. Dulu ketika kita kecil, itu seringkali sholat harus disuruh-suruh, kan begitu. Tetapi ketika kita sudah sadar, paham, satu itu kewajiban, dua itu kita bisa kemudian berdialog, ya, kita bisa mengeluarkan isi hati yang kadang kepada orang lain tidak bisa. Kita berdoa dalam sholat kita. Bahkan kalau kita baca Quran, itu kita menangis, memahami isi-isi Al-Quran. Itu sebuah kenikmatan. Maka perlu menyadari, bahkan menemukan ada kenikmatan dalam beribadah. Fa insyaallah ketika kita menemukan kenikmatan dalam beribadah, maka kita tidak akan merasa lagi malas, putus asa, tidak pandang generasi muda atau generasi mudah-mudahan, generasi tua, ketika kita sudah menemukan banyak, kita lihat ya, yang sudah sepuh itu dia berjalan pelan dari rumahnya ke masjid. Dia berjalan pelan, itu sudah menemukan kenikmatan ibadah. Gitu. Dan banyak juga saya temukan generasi muda itu ketika sudah azan itu, seluruh pekerjaannya, seluruh aktivitasnya ditinggalkan. Kan ada seperti itu. Itu sudah menemukan kenikmatan, keindahan. Yang terakhir, disadari bahwasanya seluruhnya ini atas karunia Allah, kehendak Allah gitu. Maka kalau ada keinginan untuk bisa beribadah dengan istiqomah, tidak malas, dan ibadah bisa menjadi energi bagi kita, minta pada Allah. Minta pada Allah gitu. Karena yang menggerakkan hati kita, tangan kita, kaki kita, tiada lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita condong ke satu perbuatan. Hati kita condong ke satu aktivitas ibadah. Tiada lain itu adalah karunia Allah. Jadi minta pada Allah. Insya Allah ketika kita minta pada Allah dengan sungguh-sungguh, nah ini permintaan sungguh-sungguh itu tidak hanya di mulut, tapi juga dalam tindakan. Dalam tindakan. Jadi kalau kita minta untuk, katakanlah saya analogikan ya, kita minta kenaikan jabatan, tindakan kita apa? Bekerja semaksimal mungkin, bahkan kalau perlu lembur, kan begitu. Karena kita ada yang diinginkan minta itu. Begitu juga kalau kita minta kita bisa beribadah dengan baik, menemukan kenikmatan ibadah baik, jangan malah ibadahnya aras-arasan, ibadahnya malah nggak karuan gitu, malah nggak dapat gitu, malah paksakan diri untuk bisa beribadah sebaik mungkin agar kita mendapatkan anugerah yang berupa tadi memperoleh ibadah yang istiqomah, tidak aras-arasan, dan itu fadl. Fadl itu adalah anugerah yang otoritasnya Allah yang memberi. Itu Mbak. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Mungkin banyak di antara kita, terutama generasi muda yang merasa sulit menjaga konsistensi ibadah. Bagaimana cara sederhana agar kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai teman sehari-hari, bukan hanya dibaca saat Ramadan saja? Baik. Al-Quran itu kalamullah, ya. Al-Quran itu kalamullah. Di situ berisi firman-firman Allah. Kita sudah membacanya. Tapi kalau kita belum memahami isi kandungan Al-Quran, maka kita tidak tahu apa yang disampaikan oleh Allah. Maka kita tidak bisa mengetahui apa yang diinginkan oleh Allah. Maka kalau pertanyaannya,
bagaimana menjadikan Al-Quran itu menjadi sahabat dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Yang pertama, pastilah namanya sahabat itu adalah orang atau sosok yang dekat dengan kita, betul kan? Yang dekat kita. Pertanyaannya, bisakah kita menjadikan orang yang jauh dari kita, bukan cuma jarak ya, karena dekat itu relatif, bisa jarak, bisa juga bukan dengan jarak tapi perasaan. Ada kalanya saya dengan Anda dekat tapi terasa jauh karena kita tidak tidak sefrekuensi perasaannya, dan juga tidak saling kenal. Maka yang pertama, untuk menjadikan Quran itu sahabat kita, bagaimana kita bisa mendekatkan dengan Quran? Yang pasti ya kita harus sering baca Al-Quran. Tiap hari harus baca Al-Quran. Bahkan kalau bisa selesai sholat baca Al-Quran. Jadikan aktivitas baca Al-Quran itu bagian dari hidup kita. Itu satu. Nah, kita nggak mungkin punya sahabat yang jauh dari kita. Kalaupun ada sahabat jauh jaraknya, tapi komunikasinya pasti dekat. Komunikasinya pasti dekat. Gitu. Yang kedua, sahabat itu adalah orang yang kita kenal dan kenal kita. Kan begitu. Orang yang kenal dan kita kenal kita. Quran itu firman Allah, tuntunan dari Allah untuk kita. Kita ini ciptaan Allah. Maka pencipta itu pasti mengenal betul ciptaannya. Betul enggak? Contoh saya bikin kursi ini. Saya pasti tahu kursi ini habis berapa biayanya. Saya pasti tahu jumlah kayu yang digunakan berapa. Maka Quran itu juga begitu. Karena itu firman Allah, Quran itu pasti kenal dengan kita. Quran itu pasti kenal dengan kita. Sehingga kalau disebutkan dalam Al-Quran itu bahwasanya kita ini wal asri innal insana lafi khusrin, kan begitu. Lilladzina amanu, ya itu kan, wa tawassaw bil haqqi wasabri dan seterusnya itu ya. Itu Quran paham betul bahwasanya manusia itu sering tidak sadar terjerumus pada kerugian. Sehingga Quran menyarankan untuk beriman, berwasiat atas kebaikan dan kebenaran. Itu begitu. Sebaliknya, apakah kita kenal Quran? Nah, ini pertanyaannya. Jangan kemudian berharap jadi sahabat Quran atau menjadikan Quran sahabat kita ketika kita tidak kenal Quran. Itu ya. Itu. Saya kira dengan itu kita akan bisa menjadikan sahabat Al-Quran sebagai sahabat. Sebenarnya banyak dari tip dari ulama, tapi dengan dua itu saja saya kira sudah cukup. Saya kira cukup. Jadikan Quran itu sebagai aktivitas kita sehari-hari, kemudian kenalilah Quran itu. Nah, nanti ini dalam sebetulnya kenali Quran itu. Maka kita harus mengkaji isinya, tadabbur, kemudian melaksanakan isinya Al-Quran. Kalau nggak melaksanakan isinya Al-Quran, berarti kita nggak kenal. Sama dengan sahabat kita. Kita kenal sahabat kita, dia itu nggak suka makan gorengan. Ketika berkunjung, kita kasih gorengan. Nah, itu berarti kita nggak menjadikan dia sahabat. Berarti kita nggak mengenal sahabat kita. Dan dia pasti nggak mau jadi sahabat kita. Dia nggak mau gorengan, dikasih gorengan. Quran melarang untuk berzina, kita melakukan zina. Bagaimana kita bisa menjadi sahabat Al-Quran, menjadikan Al-Quran sahabat kita? Pahami isi Al-Quran, laksanakan kandungan Al-Quran, apa yang dilarang jangan dilakukan, apa yang diperintahkan lakukan, fa insya Allah. Maka Quran bisa menjadi sahabat kita. Itu Mbak. Masya Allah, luar biasa sekali pembahasan kita pada sore hari ini. Tak terasa kita telah berada di penghujung acara indahnya Ramadan bersama Masjid Miftahul Ijtihad edisi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah keimanan dan memotivasi kita untuk menjadikan puasa sebagai latihan kesabaran dan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi juga di bulan-bulan berikutnya. Amin, amin, amin. Baik Ustadz, mungkin ada closing statement atau mungkin ada yang ingin disampaikan terkait tema kita pada sore hari ini. Baik, terima kasih. Mari kita manfaatkan betul momentum bulan suci Ramadan ini
sebagaimana sabda Nabi tadi, mari kita perbanyak baca Al-Quran di bulan suci Ramadan ini. Mari kita jaga kualitas puasa kita di bulan Ramadan ini. Jadikan bulan Ramadan ini kesempatan emas bagi kita untuk memperoleh syafaat dari puasa kita dan Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita amalkan, sehingga kemudian di yaumil akhirah, di kehidupan yang akan datang, kita bisa menjadi orang yang selamat, orang yang terhindar dari api neraka, dan termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang dikumpulkan dengan orang soleh di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Bila mana ada salah, kekurangan, itu murni dari saya. Bila mana ada yang benar dan baik, itu pastinya dari Allah, Zat yang Maha Benar. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada salah kata dari saya. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Muhammad Soeb yang sudah berbagi ilmu kepada kita pada sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk sahabat YouTube Masjid Miftahul Ittihad yang telah menyaksikan program indahnya Ramadan bersama Masjid Miftahul Ittihad. Jangan lupa terus saksikan dan ikuti seluruh program-program Syiar Ramadan dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share agar kebaikan ini bisa sampai ke lebih banyak orang. Saya Dinda Putri Cantika beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.